Dapat ya, Bang? Ada ikan. Suku Tobelo Dalam, sang penjaga hutan Halmahera. Kesan inilah yang saya dapat saat menginjakan kaki di sini. Dengan segala keterbatasan, mereka mampu bertahan bersama alam sekitar. Cari ikan. Segala kebutuhan mampu mereka penuhi sendiri dari hutan yang dijaga turun-temurun. Yang ini sudah berapa lama ini, Bapak? 2 tahun. Sudah 2 tahun lebih ya? Iya, ini lebih. Oh. Seger sampai. Ya mayat. Seperti pewarna alami ya, kayak sirup gitu ya. Ini tuh obat. Saya masih mencoba melebur di kehidupan suku Tobelo Dalam. Hidup di pelosok hutan tropis Halmahera bersama suku ini ibarat masuk ke sisi dunia lain. Saya seakan menjadi diri yang berbeda. Jadi sekarang saya sedang diajak sama Bang Roy dan Bang Wiro untuk mencari ikan di sungai karena masyarakat suku Tobelo Dalam ini memang menjadikan sungai sebagai patokan mereka untuk mendirikan rumah. Karena untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, mereka mencari ikan dan berburu binatang lain. Jadi sekarang saya sedang diajak sama Bang Roy dan Bang Wiro untuk mencari ikan. Masih jauh kah, Bang? Sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Semakin lama di sini, semakin saya paham. Sungai adalah nafas bagi suku Tobelo Dalam. Sebagai suku nomaden, sungai menjadi acuan memilih tempat bermukim. Sungai juga memenuhi kebutuhan air dan pangan orang suku, jauh di tengah pedalaman hutan. Jadi kita sudah sampai lokasinya. Dimulai dari sini nanti bisa jalan terus ke atas. Kita cari tempat yang dalam katanya, yang banyak ikannya. Semoga dapet ya. Kalau saya sih pasti untung-untungan kalau mereka masih dapet. Jadi ini kacamatanya kayaknya mereka bikin sendiri dari kayu. Wih. Pada musim tertentu, aliran sungai tidak setinggi biasanya, membuat ikan sulit dicari. Kita masih harus menyusuri sungai lagi karena di sana tadi nggak ada katanya. Gagal mendapat ikan di spot pertama, saya bersama Bang Wiro dan Roy lanjut menyusuri sungai mencari titik berikutnya. Jadi yang saya perhatiin adalah mereka selain berburu makanan di darat jago, di air juga jago. Segala medan mereka bisa. Kami tak henti mencari peruntungan. Sayangnya setelah menyelam cukup lama, ikan masih betah bersembunyi. Di bawah-bawah pohon yang banyak ikan. Ada kah, Bang? Belum kelihatan ya? Belum kelihatan. Yuk. Saatnya berpindah, mencari titik selam lainnya. Hampir 2 jam berjalan kaki menyusuri sungai, terasa menguras energi. Lain cerita buat mereka,
Gerak mereka begitu gesit membuat saya sering kehilangan jejak. Saat bertemu lagi, Bang Wiro dan Roy sudah mendapatkan ikan di antara celah bebatuan. Dapat. Oh, dapat kawan. Ada ikan. Tarik. Dapat ikan. Setelah 2 jam berjalan, menyusuri sungai, akhirnya kita dapat ikan. Apa ini namanya, Bang? Gaso. Habis. Wah. Ini mungkin kalau di Jakarta namanya ikan gabus. Gede. Wah. Dapat itu tadi dia, Bang. Lumayan untuk makan siang. Lanjut lagi ya, Bang. Mau Cari dapat lagi ya. Kalau enggak ya, kita udah punya 1 lumayan. Sungai kali ini cukup dalam dibanding dengan yang kami jumpai sebelumnya. Rasa lelah saya sudah tak terbendung. Tapi energi 2 kawan baru saya ini seakan tak ada habisnya. Saat di rumah, saya bisa tinggal membuka kulkas untuk mendapatkan makanan. Tapi di sini, saya harus berjalan dan berendam berjam-jam untuk bisa mengisi perut. Sungguh pengalaman yang menantang. Jadi ada beberapa tempat yang ternyata dalam banget. Mungkin ada 2,5 meter kali. Kaki pun nggak napak di bawah tadi. Kita cari di sana ya. Wah, susah aja cari ikan. Beberapa hari hidup bersama orang suku, saya masih kewalahan mengimbangi aktivitas mereka. Tanpa kabar, Bang Roy mendadak masuk ke hutan mencari bambu. Sementara Bang Wiro menghilang dan tiba-tiba datang dengan hasil ikan tambahan. Wah! Jadi tadi Bang Wiro tuh jalan lagi ke sana untuk nyari ikan. Dia berburu sendiri dan kita dapat lagi. Ada 3 ikan untuk makan siang kali ini. Saya nanti mau ikut, cuman nggak kuat, jadi istirahat di sini sambil cari-cari kayu untuk bikin api unggunnya nanti. Nah, sedang dibersihkan. Rencananya, ikan hasil buruan akan dibawa pulang ke pemukiman suku. Tapi karena hanya mendapatkan 3 ekor dengan jarak lokasi 2 jam berjalan kaki, kami jadi berpikir ulang. Daripada pingsan karena perut kosong, ikan langsung kami olah saja di tepi sungai. Ini harus pakai bumbu kah, Abang? Nggak usah? Nggak perlu pakai bumbu ya? Pakai bumbu. Pakai bumbu? Iya. Apa biasanya? Berapa? Garam teh. Oh, garam aja. Karena saya nggak dapat ikan, jadi kayaknya saya makan yang kecil nanti. Dikasih yang kecil. Oke. Beneran ada aja idenya. Tuh, sekarang ini bikin untuk alat pemanggang. Dan semuanya ngambil dari alam, udah dari sekitar sini udah. Hari ini bukan keberuntungan saya. Biasanya, ikan di sungai ini cukup berlimpah dengan ukuran yang kadang di luar nalar. Pernah dapat ikan sebesar apa, Bang? Biasanya ada yang lebih besar dari ini.
paling besar Seberapa besar? Gini aduh. sama kayu. Oh, sebesar kayu ini. Pernah dapat yang sebesar kayu? Iya. Wah. Tapi ini aja udah lumayan besar ya. Kita tinggal tunggu jadi. Bikin apa ini bang? Piring. Untuk apa? Piring. Iya. Wah. Oh, ini bisa jadi piring ya. Oh iya. Beneran bikin piring. Buat tempat kita makan nanti. Daun woka memang memiliki sejuta manfaat. Jumlahnya melimpah dan punya beragam fungsi. Jadi sudah, ini dia piring dari daun woka. Piringnya orang suku dari Tobelo Dalam. Ada namanya ini. Apa nama sebutan piring di sini? Bayai. Bayai. Iya. Bayai. Piring dari daun woka. Daun ini yang kita bikin untuk jadi atap pondok. Bisa jadi piring juga. Aroma ikan panggang di atas bambu sangat menggoda sedari tadi. Begitu saya coba, kenikmatannya menjadi kenyataan. Wah, ini beneran nggak pakai bumbu apa-apa, cuma langsung dibakar. Rasanya enak banget, manis, fresh. Ini saking laparnya saya makannya lahap banget. Tapi untuk nyari ikan dengan jarak sejauh tadi, kayaknya kalau balik lagi saya pulang kelaparan. Emang kalau nyari ikan sejauh ini ya bang? Iya. Di sini tempatnya. Balik ke kampung lapar lagi tidak? Lapar lagi sampai kampung? Iya, lapar lagi. Loh. Karena saya sudah makan dan perut sudah kenyang, tapi petualangan saya belum selesai karena saya masih akan menyelami suku Tobelo Dalam dengan beragam aktivitasnya. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus jejak saya di Jejak Petualang. Saya melupas tengahnya aja belum beres-beres. Sarnya. Tinggal jauh di pelosok hutan, membuat suku Tobelo Dalam masih menjalankan hidup dekat dengan alam. Termasuk berbusana khas dengan lilitan kain kulit kayu atau sabeba. Orang suku Tobelo Dalam membuat sabeba tidak dengan kayu sembarangan. Saya kembali masuk jauh ke dalam hutan untuk mencari kayu yang dimaksud. Cari apa bang? Ini. Ini? Apa ini? Oh. Diajakin. Jadi tadi saya diajak untuk cari pohon soro buat bikin sabeba. Tapi katanya ada buah di sini. Saya pikir buahnya bakal menggantung di atas pohon, tapi ternyata tumbuh rata dengan tanah. Baru kali ini saya melihat buah unik seperti ini. Jadi ini katanya, wah, buahnya bisa dimakan ya? Gimana Ini dia. Ini langsung dibuka aja kah? Buka sudah ini. Buka. Oh, ini dia buahnya. Ini dia. Tuh. Bapak mau?
Awalnya saya agak ragu mencoba, tapi setelah tahu orang suku biasa menyantap buah ini, tak ada salahnya saya cicipi. Oh, jadi ini dia. Buahnya ada di dalam. Tuh, langsung dimakan ya. Rasanya asam, ada manisnya sedikit, kayak belimbing. Seger tapi. Mau lagi kah? Tekstur golobe mirip seperti biji selasi dengan rasa asam manis yang kuat. Sekarang saya lagi diajak untuk mencari bahan dasar sabeba. Sabeba itu adalah pakaian yang biasa digunakan suku Tobelo Dalam. Sedang saya kenakan ini contohnya. Diambilnya itu dari pohon. Buat ya. Suku Tobelo Dalam biasanya menyebut pohon untuk sabeba dengan nama pohon soro. Saya nunggu di sini aja, takut soalnya. Arah sana kah? Iya, ini di sini. Arah sini nanti ya. Ada kali sini. Kita bergeser dulu. Ini pohonnya besar sekali soalnya. Jadi mereka ini juga tidak sembarang untuk potong pohon, karena paling hanya pohon yang mereka tanam dan mereka jaga yang mereka potong. Contohnya pohon soro ini yang mereka jadikan sebagai pakaian sehari-hari mereka. Wah, besar sekali. Yap, sebagai penjaga hutan Halmahera, suku Tobelo Dalam tidak sembarangan menebang pohon. Untuk kebutuhan pakaian kulit kayu, mereka bahkan belum tentu setahun sekali membuatnya. Apanya nanti yang diambil? Ini ya kah? Dalamnya berarti ya? Iya, ini dalam. Ini langsung kupas kah? Iya, ini kupat. Lagi dikupas. Oh. Ini dia kah? Iya. Oh, ini dia. Jadi ini dia bahan dasar untuk membuat sabeba. Jadi nanti dikupas lagi, Iya, ini kupat ini kita kulit. dicuci dulu nanti ya Bapak. Iya. Jadi memang untuk mengambil kulit pohon soro ini harus hati-hati, karena kalau tidak nanti robek atau bolong. Keras sekali. Iya. Jadi saya ngelupas tengahnya aja belum beres-beres. Jadi memang semakin besar diameter pohonnya, semakin banyak juga kulit kayu yang kita dapat. Ini dia. Sedikit lagi Bapak. Kecil bisa jadi lebar nanti. Nah, ini dia kulit kayu pohon soro. Jadi prosesnya nanti masih harus dicuci dulu sambil dipukul-pukul, baru nanti dia akan jadi lebar. Wah, besarnya. Yap, semakin besar diameter pohon, semakin banyak kulit kayu yang didapat. Jadi, makin lebar pula lembaran kain untuk sabeba nanti. Setelah terpisah dari batang pohon, kulit kayu soro lanjut dibawa ke sumber air untuk tahapan berikutnya. Tiga ya. Berapa lama jadinya? Ini para lancar ini lama. Lama
1 hari ada? Lama. Lebih? Lama. Lebih. Cara yang rumit dan memakan waktu lama membuat sabeba kini tidak dipakai oleh semua suku Tobelo Dalam. Jadi biarpun mereka sudah ada yang berpakaian modern, tapi mereka tetap membuat baju dari batang pohon soro ini, membuat sabeba sebagai identitas mereka gitu. Karena di sini aliran airnya kecil, jadi kita pindah ke sungai di sebelah sana. Lebih besar aliran airnya. Jadi untuk cuci dan pukul-pukul kulit kayunya lebih enak. Katanya sih, air sungai yang mengalir penting untuk mempercepat membuat sabeba. Dengan direndam air mengalir, getah yang tersisa bisa cepat menghilang terbawa air. Jadi ini dia proses pembuatan sabeba. Nggak kebayang ini lamanya seperti apa. Harus dipukul-pukul dulu sampai tipis ya ini Bapak? Iya, ini Sampai tipis ya? Iya, ini tipis itu. Ini takata itu ini lurus. Pantas jadinya lama. Lama itu. Ini ya. Wah, keras ternyata. Iya, ini takata. Kulitnya keras. Saya takut lama-lama, takutnya nanti malah robek. Setiap jengkal kulit kayu harus benar-benar rata kena pukulan. Kesabaran saya yang setipis tisu benar-benar diuji. Jadi seperti inilah proses untuk membuat sabeba. Memang kulit ini harus dipukul-pukul terus sampai setipis mungkin, baru setelah itu dijemur ya Bapak? Nah, dijemurnya itu bisa memakan waktu berminggu-minggu, bisa sampai berbulan-bulan ya? Ini bulan-bulan tuh. Bisa sampai berbulan-bulan. Tapi ya itu dia tadi. Iya. Beginilah cara mereka untuk membuat pakaian. Seperti sabeba yang saya pakai ini. Nanti ketika sudah kering akan lembut dan lentur seperti ini. Buat saya, sabeba bukan sekedar pakaian khas suku Tobelo, tapi sudah jadi simbol jati diri dan kedekatan dengan hutan yang mereka jaga. Yang ini sudah berapa lama ini Bapak? 2 tahun tuh. Sudah 2 tahun lebih ya? Iya, ini lebih. Ini aja sudah 2 tahun lebih, jadi memang awet lah. Iya, ini mau Dipakai jemur itu. bertahun-tahun ya Bapak? Iya. Wah, ada airnya. Iya. Wah. Oh, cukup. Jadi sekarang kita lagi diajak Pak Buhe untuk mencari obat tradisional, yaitu akar kuning. Sebelah mana Bapak? Di mana? Sana ya? Suku Tobelo Dalam memiliki pengetahuan pengobatan dari alam. Mereka memanfaatkan daun, kayu, dan akar pohon sebagai rahasia herbal yang diwariskan turun-temurun. Ini. Oh, ini ya. Oh, ini. Iya. Akar kuning ya. Jadi karena jauh dari puskesmas atau rumah sakit, suku Tobelo Dalam ini punya cara tersendiri untuk berobat lah. Jadi akar ini katanya bagus untuk stamina kalau lagi nggak enak badan. Ya obatnya ini. Bikinnya itu diapain Bapak biasanya? Direbus kah pakai air? Pakai air, direbus pakai air. Jadi dipotong ini, terus nanti direbus pakai air yang diminum ya. Tidak sulit menemukan tanaman akar kuning di wilayah bermukim suku Tobelo Dalam. Tanaman ini tumbuh liar dan merambat di antara pohon-pohon besar sekitarnya. Ini dia akar kuning. Yang mana yang kuning? Bapak? Ini. Ini? Iya. Tidak kuning warnanya. Dalamnya kuning. Iya kuning itu. Boleh coba dilihat kah? Ini. Oh, ini ya. Iya.
kuning itu. Kuning ya warnanya. Warna. Menu di bahasa itu. Nggak ada baunya. Ini dia. Wah, ada airnya. Iya. Bis- Ini dia airnya. Airnya kuning. Bisa diminum kah? Minum itu. Memang ini yang diminum berarti? Iya. Oh. Wah, minum itu Heeh. Bagus ya untuk stamina ya. bagus tuh. Untung saja nih, Pak Bohe memperingatkan saya tentang rasa pahit yang kuat dari akar kuning. Saya boleh coba? Iya. Cuma pahit tuh. Pahit. Iya, pahit. Dikit saja. Nah, tapi sih. Boleh. Iya pahit. Kayak obat benar. Orang suku biasanya membawa tanaman akar kuning untuk cadangan obat di pondok mereka. Sesampai di pondok, Pak Bohe menunjukkan rahasia kuatnya fisik dan stamina orang suku Tobelo Dalam. Mereka biasa menyebutnya dengan nama akar togutil. Jadi ini dia akar togutil. Kenapa suku ini disebutnya suku togutil? Karena dia mencari akar ini jauh banget ke dalam hutan. Sama seperti suku togutil yang tinggalnya dalam hutan. Dari yang saya tahu, pada masa kolonial dulu para penjajah asing menyebut masyarakat di sini dengan sebutan suku togutil. Kata togutil dianggap bermakna negatif dengan arti terbelakang atau tertinggal. Katanya sih merujuk pada lokasi tempat tinggal suku yang jauh di dalam hutan. Jadi akarnya pun beda dari akar-akar pohon lain. Kalau akar biasa kan dia bentuknya bulat-bulat ya kalau dipotong. Kalau ini beneran kayak bunga tata itu. Bagus banget untuk akarnya. Ini nanti direbus juga Bapak? Iya, tunggu, Bos. Direbus, airnya diminum juga. Biasanya akar togutil atau akar kuning akan dikeringkan dulu sebelum dikonsumsi. Tapi untuk situasi darurat bisa langsung diracik. Cukup kupas dan buang kulit akarnya. Untuk bagian dalamnya bisa dipotong lalu direbus. Saya pikir direbusnya digabung, ternyata memang dipisah sendiri-sendiri. Iya, bisa. Nanti ini tinggal langsung dibakar aja ya Bapak? Iya. Semuanya kah? Habiskan kah? Iya, jadi kita sedang merebus akar kuning dan akar togutil tadi sampai mendidih, ditandai dengan nanti airnya berubah warna jadi merah. Ya, mereka. Kita tunggu sampai mendidih. Tidak sampai 20 menit, ramuan akar togutil dan akar kuning sudah mulai mendidih. Sudah mendidih. Wah, oh, cukup. Ini dia akar togutil tadi berubah warna jadi merah. Gak ada baunya sih. Kita tunggu dingin dulu ya. Sekarang yang kuning Bapak. Sedikit aja. Sekali. Oh, lagi Bapak. Oh, stop. Wow. Kuning. Dari akarnya sih udah kuning. Seperti pewarna alami ya, kayak sirup gitu ya. Ini tuh obat. Jadi katanya akar kuning ini bagus untuk kalau misalnya sakit perut, untuk stamina, pokoknya yang berhubungan dengan perut lah. Menjalani aktivitas suku Tobelo Dalam memang membutuhkan tenaga yang ekstra. Dan sekarang
saya sudah dibuatkan minuman untuk menambah stamina biar kuat dan tidak mudah sakit. Kita cobain dulu ya. Wah, Pahit. rasanya kayak air putih pada umumnya, cuman ada sedikit pahit sedikit. Ya memang untuk obat sih ya. Ini minum banyak nggak apa-apa, Bapak? Dihabiskan ya? Banyak. Habiskan, bagus buat stamina ya. Ramuan akar togutil masih bersahabat di lidah saya. Aroma dan rasanya cenderung tawar dengan sensasi sepat setelahnya. Sekarang saya mau cobain akar kuning tadi. Kalau dari akar kan pahit ya. Ini sudah direbus dan kita cobain sedikit. Katanya bagus juga buat stamina. Wah, makin pahit. Pahit Bapak mau? Mau minum? Nggak mau. Ah, pahit banget. Wah, dihabiskan Bapak. Nggak pahit nggak Bapak? Biar sehat ya. Kalau saya sih lebih suka yang ini Bapak. Soalnya tidak pahit. Jadi emang katanya efeknya itu tidak langsung terasa di badan. Harus dibawa istirahat dulu, dibawa tidur dulu. Besoknya ketika bangun baru kita semangat lagi.